Bangunan di belakang saya merupakan penjara terketat dan terbesar di dunia. Penjara super besar ini mampu menampung 40.000 orang. Para tahanan di sini adalah orang-orang paling berbahaya di luar bayangan kita. Berapa banyak nyawa manusia yang telah Anda ambil? 5? 10? Berapa? Lebih dari 50. MS-13 dan geng lainnya. Mereka adalah binatang. Ini bukan manusia. Ada di sini adalah psikopat dan sosiopat. Kita akan melihat yang terburuk dari yang paling buruk. Selamat datang di Sikot, penjara dengan kapasitas terbesar di El Salvador, yang dibangun untuk menampung para penjahat kelas kakap. Mereka yang masuk ke penjara ini ditakdirkan untuk tidak keluar hidup-hidup. Tidak ada jalan keluar. Bagaimana Anda keluar dari sini? Alasan mengapa negara kecil dengan 6 juta penduduk ini membutuhkan penjara terbesar adalah karena geng-geng ini. Geng-geng ini dulu mendominasi negara tersebut, namun mengalami pemberantasan yang dramatis sejak Maret 2022. Di bawah pemerintahan Presiden Nayib Bukele, lebih dari 70.000 orang, sekitar 2% dari populasi negara tersebut, ditangkap hanya dalam waktu 16 bulan. Dalam operasi malam yang terkoordinasi dengan ketat, bus-bus mengangkut ribuan anggota geng yang dirantai ke Sikot. Duduk berbaris, kepala tertunduk, mereka tampak seperti satu kesatuan. Dikelilingi oleh penjaga bersenjata, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan perintah. Hidup mereka berubah dalam satu hari. Dalam dokumenter ini kita akan mewawancarai salah satu dari mereka, salah satu pemimpin geng paling kejam yang dikenal dengan julukan Psycho. 10 menit. Dibangun pada tahun 2022, penjara besar ini terdiri dari 8 modul terpisah yang tersebar di lahan seluas 410 hektar. Setiap 2 modul dikelilingi oleh 2 dinding terpisah setinggi 3 meter dengan kawat berduri. Seluruh fasilitas ini dikelilingi tembok setinggi 9 meter dengan pagar listrik setinggi 3 meter yang dialiri listrik 15.000 volt. 19 menara pengawas memastikan tidak ada yang luput dari perhatian. Semua desain tersebut tidak hanya mencegah narapidana kabur, tetapi juga menghilangkan pikiran untuk kabur. Halo. Halo, kami memiliki izin dari Presiden. Kami diberhentikan oleh tentara. Semoga ini adalah pos pemeriksaan terakhir. Jammer memblokir semua sinyal dalam radius 2 km dari Sikot dan memutus semua komunikasi. Lebih dari 600 tentara dipekerjakan hanya untuk mengamankan area sekitar penjara. Kami akan meninggalkan semua bawaan kami di sini sebelum memasuki penjara. Kami hanya membawa kamera dan mic, itu saja. Lewat perlahan. Lihat ke kamera. Pemindai tubuh. Saya lupa memberikan cincin nikah saya. Itu harus diletakkan di sana. Pemindai X-ray canggih ini bahkan menampilkan tulang dan organ dalam. Alat ini terutama digunakan untuk memindai pendatang baru, memastikan tidak ada yang mencoba menyelundupkan benda terlarang dalam tubuh mereka sebelum masuk. Mereka biasa menelan benda-benda tersebut atau mencoba memasukkannya melalui vagina atau anus, kartu memori micro SD, microchip, dan bukan hanya itu, bahkan charger ponsel. Ada pemeriksaan tubuh menyeluruh lagi. Lepaskan sepatu Anda. Mereka bahkan memeriksa bagian dalam kaos kaki kami. Perlu sekitar 1 jam hanya untuk melewati proses pemeriksaan, meskipun kami memiliki undangan sebagai media setelah pengajuan berbulan-bulan. Para penjaga memakai penutup wajah karena mereka melakukan pekerjaan berisiko di sini. Jika identitas mereka diketahui, hal itu bisa lebih berisiko bagi mereka saat pergi ke pusat kota karena geng-geng ini memiliki banyak koneksi. Oleh karena itu mereka perlu merahasiakan identitas mereka. Kenapa Anda tidak memakai penutup wajah? Saya harus berbicara dengan mereka secara langsung, menatap mata mereka. Mereka sudah tahu siapa saya. Kami berada di ruang pendaftaran. Area ini khusus untuk tahanan. Saat seorang penjahat ditangkap di jalan, mereka tidak membawa KTP atau memberikan nama asli mereka. Oleh karena itu, sidik jari dan foto mereka diambil di sini untuk dimasukkan ke sistem. Begitu mereka menjadi bagian dari Sikot untuk selamanya, para narapidana kehilangan semua kontak dengan orang yang mereka sayangi selama sisa hidup mereka karena kunjungan keluarga benar-benar dilarang. Perlu dicatat juga bahwa ada sejumlah kecil orang tak bersalah yang tidak sengaja dipenjara selama penumpasan besar-besaran. Karena adanya larangan untuk menjalin kontak, keluarga mereka tidak tahu di mana mereka berada atau apakah mereka masih hidup. Bagi sebagian orang, film dokumenter ini merupakan peluang pertama mereka untuk melihat orang-orang terkasih yang hilang. Sebelum memasuki modul tempat tahanan berada, kami mengunjungi gudang senjata penjara. Bagian ini adalah sebuah keharusan untuk berjaga-jaga karena para tahanan ini adalah orang-orang paling berbahaya di dunia. Jenis senjata api yang kami gunakan adalah senapan T65 mirip dengan senapan M16. Kami juga memiliki senjata api lainnya, yaitu senjata api kaliber 12. Senapan Sig Sauer memungkinkan kita bermanuver di ruangan yang sempit.
Setiap kali para kriminal ditangkap dan diseret ke dalam bus, berbagai jenis bergol dan rantai digunakan untuk membatasi pergerakan mereka dan meminimalisir risiko bahaya bagi para petugas. Apakah pernah terjadi kerusuhan? Sejauh ini belum ada percobaan melarikan diri. Di sini kami memiliki yang terburuk dari yang paling buruk dari organisasi kriminal. Perlengkapan anti huru-hara terdiri dari pelindung kepala, pelindung wajah, pelindung leher, rompi tahan benturan, pelindung kaki, pelindung tulang kering, dan tentu saja perisai. Biasanya para narapidana di penjara menciptakan berbagai jenis senjata buatan tangan, penusuk, pisau. Mereka benar-benar terlindungi. Kalian bisa melihat bagaimana dia melindungi kakinya. Karena penjaranya sangat besar, kita perlu naik bus ini. Kita memasuki area modul. Untuk menjaga agar negara tetap aman, 1000 anggota staf bekerja di dalam Sikot. Walaupun mustahil, tapi mari bayangkan seorang tahanan berhasil keluar dari benteng. Kerikil yang kalian lihat sengaja diletakkan di sini karena saat mereka berjalan di atas kerikil ini, mereka berfungsi seperti alarm. Kerikil tersebut menimbulkan suara. Mereka tidak bisa menyelinap diam-diam. Apakah mereka pernah mencoba kabur? Tidak. Apakah mereka bisa mencobanya? Sulit, karena mereka harus melalui banyak lingkaran keamanan. Sikot dibangun dengan infrastrukturnya sendiri dalam area terisolasi, termasuk sistem listrik dan saluran pembuangan untuk menghindari gangguan eksternal. Jika terjadi pemadaman listrik atau masalah pasokan air, tangki dan pembangkit listrik akan tetap beroperasi hingga seminggu. Saya sangat bersemangat. Kita akan berhadapan langsung dengan kriminal paling berbahaya di dunia. Cukup menegangkan. Kita akan memasuki salah satu modul sekarang. Kalian sedang melihat modul ketiga dan keempat yang letaknya bersebelahan. Pelanggar hukum yang memasuki salah satu gedung ini tidak akan pernah keluar melalui pintu-pintu ini. Beberapa langkah lagi, kami akan dikelilingi oleh lebih dari 2.500 narapidana. Rasanya seperti melangkah ke tengah kekacauan yang tak terkendali. Ini sangat menegangkan. Semua mata mereka tertuju pada saya, mengikuti setiap langkah saya. Saya melakukan kontak mata dengan mereka. Jumlah mereka sangat banyak. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya merasa tidak nyaman. Semuanya mengenakan baju putih, celana pendek, dan sandal. Mereka tidak memiliki barang lain. Sebagian besar baru berusia 20-an dan dihukum karena pelanggaran serius. Bahkan penjahat paling terkenal dalam sejarah rata-rata memiliki 20-30 korban yang dapat dibuktikan. Tetapi di sini beberapa narapidana bertanggung jawab atas ratusan nyawa orang yang tidak bersalah. Bolehkah saya bertanya pada tahanan? Tidak. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya bisa menjawabnya. Jika mereka mencoba berkomunikasi dengan saya sekarang, apa yang Anda lakukan? Saya tidak akan mengizinkannya. Mereka tahu bahwa mungkin akan ada hukuman jika tidak mematuhi instruksi. Saya penasaran siapa dari para pemimpin grup ini yang akan saya wawancarai. Kami tidak diperbolehkan untuk melewati garis kuning ini karena mereka adalah manusia paling berbahaya di bumi. Jika tidak ada jeruji di antara kami, semua orang tahu apa yang bisa terjadi. Terdapat 32 sel dalam setiap modul dan ada 8 modul yang membentuk penjara raksasa ini. Setiap sel menampung sekitar 80 narapidana, namun jumlahnya bisa mencapai 150 orang. Walaupun kapasitasnya belum penuh, masing-masing narapidana saat ini hanya memiliki area pribadi seluas 0,5 meter persegi. Narapidana bahkan tidak memiliki hak atas ventilasi atau halaman untuk berjalan di luar sel. Setiap narapidana di sini telah dijatuhi salah satu hukuman terlama yang dapat kalian bayangkan dalam hidup kalian. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah bahwa semua narapidana ini tidak akan pernah keluar. Mereka tidak akan pernah melihat sinar matahari. Satu-satunya orang yang diizinkan untuk masuk dan keluar adalah petugas dan terkadang media seperti kami. Mereka tidak akan pernah meninggalkan bangunan ini. Jika kalian melihat mata mereka, kalian bisa melihat kekosongan dalam jiwa mereka. Mereka tidak memiliki harapan untuk masa depan. Mereka terlihat seperti robot, hidup mereka sangat monoton. Sudut terbuka ini adalah area toilet mereka. Mereka punya 2 toilet untuk 80 narapidana. Sungguh memalukan bahwa narapidana ini sepertinya semua kepercayaan diri mereka didisiplinkan di sini. Tempat yang mereka gunakan sebagai toilet juga mereka gunakan untuk mandi. Untuk membersihkan diri mereka menggunakan gayung plastik. Tidak ada air mengalir dalam sel mereka, jadi para tahanan harus mengandalkan 1 tong biru ini untuk air minum. Tempat mereka tidur adalah ranjang susun logam ini. Tidak ada bantal, tidak ada kasur. Setiap tahanan hanya menerima barang-barang kebutuhan dasar, seprei putih, seragam, kaos kaki, sandal, dan handuk.
Itu saja, para narapidana menghabiskan seluruh hari mereka di ranjang susun bertingkat tempat mereka. Mereka bertumpuk rapat seperti barang yang disimpan di gudang. Sebagai bagian dari kebersihan dan ketertiban, para narapidana dicukur setiap 2 minggu oleh petugas. Rambut panjang atau jenggot bukan hanya tidak higienis, tetapi juga dapat menyembunyikan benda tajam. Mari kita lihat, buka baju kalian dan berbaris di sini. Sekarang mereka melepas baju mereka. Para narapidana ini dulunya bagian dari geng MS-13 dan Barrio 18 yang menguasai daerah-daerah El Salvador. Dua geng rival ini menghabiskan waktu bertahun-tahun memeras uang dari penduduk lokal dan menyebabkan penderitaan besar bagi warga Salvador. Di sini ada geng Barrio 18 dan MS-13, semuanya bersama-sama dalam satu sel. Benar, seperti itu. Semua modul sama. Mereka semua hidup seperti ini. Di luar, memasuki lingkungan geng lain bisa berakibat fatal. Namun di sini, mereka hidup berdampingan hingga akhir hayat mereka. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa saling menyerang? Mereka harus belajar untuk hidup bersama. Mereka berada dalam penjara, bukan di jalanan. Kebanyakan narapidana memiliki tato untuk menutupi seluruh tubuh mereka, bahkan termasuk wajah mereka yang menunjukkan struktur kesetiaan mereka. Untuk MS-13, tato umumnya memiliki huruf inisial atau angka 13. Anggota geng lainnya menggunakan simbol seperti 18 atau 666 yang jika dijumlah menjadi 18 dan merupakan simbol iblis, atau mereka menggunakan angka Romawi. Memiliki tato geng pada wajah merupakan tanda yang jelas bahwa mereka adalah salah satu anggota organisasi yang paling kejam dan berpangkat tinggi. Bertemu dengan orang seperti itu di jalan sama saja dengan menatap kematian di depan mata. Tato jaring laba-laba melambangkan terjebak dalam jaring sistem peradilan dan menjalani hukuman penjara yang panjang. Tato tanduk iblis merupakan simbol gelap yang melambangkan pemujaan orang-orang ini terhadap iblis. Beberapa bahkan mengklaim bahwa mereka melakukan tindakan mereka di bawah perintah iblis. Tato tetesan air mata menandakan bahwa orang tersebut telah mengakhiri hidup seseorang. Jumlah tetesan air mata menunjukkan berapa banyak nyawa yang telah direnggutnya. Jika ada 3 tetesan air mata, itu menunjukkan bahwa pemilik tato telah merenggut begitu banyak nyawa sehingga tidak dapat dihitung lagi. Dengan frasa tertawa sekarang, menangis kemudian, tato topeng atau badut ini mengirimkan pesan yang jelas. Tetap kuat menghadapi kesulitan saat ini, hadapi konsekuensinya nanti. Apakah semua orang-orang ini benar-benar jahat? Mereka berada pada level berbeda, penjahat kelas kakap yang mentalitasnya tidak akan pernah berubah. Jika kalian melihat ke bagian atas, terdapat area catwalk. Para penjaga secara konsisten mengawasi para narapidana dari tempat yang tinggi di atas sel. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, mereka akan turun tangan sementara jaringan kamera yang luas mengamati setiap sudut setiap saat, memastikan tidak ada yang luput dari perhatian mereka. Modul-modul tersebut terus diterangi sepanjang hari untuk memantau. Saat matahari terbenam, lampunya tetap menyala sepanjang malam. Mereka terus-menerus diawasi. Menurut saya, ini adalah salah satu hal tersulit saat berada di sini. Saat mereka mencoba tidur, mereka menggunakan handuk dan menutup mata mereka untuk menghalangi cahayanya. Pengkhotbah di sini mengajarkan beberapa pengajaran penting dari Alkitab kepada para narapidana. Mereka melakukan latihan fisik di sini. Ada pelatihnya di sana. Ini adalah satu-satunya waktu para narapidana ini keluar dari sel mereka. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung selama 1 jam per minggu di bawah pengawasan penjaga bersenjata. Jenis kegiatan ini berlangsung selama 1 jam per minggu. Mereka bahkan tidak memiliki kebebasan untuk melangkah. Jadwal bergilir, tak ada cukup ruang, jadi mereka tak bisa keluar bersamaan dalam 1 hari. Pernahkah terjadi kekacauan saat para narapidana berada di luar sel? Sejauh ini belum pernah. Setiap kali kami memfokuskan kamera ke dalam sel, seringkali kami menangkap seorang tahanan yang menggumamkan sesuatu. Bahkan di balik jeruji besi, anggota geng berusaha mengirimkan perintah keluar. Tahanan ini melakukan hal itu, tetapi kami menyensornya untuk memblokir pesan tersebut. Meskipun ada tindakan keras, kelompok-kelompok ini masih memiliki kekuatan yang signifikan di luar. Rumor yang beredar, mereka memiliki rencana balas dendam dengan menargetkan orang-orang yang tidak bersalah. Namun sebagai tanggapan, pihak berwenang mengancam untuk memperlakukan tindakan yang lebih keras terhadap anggota yang dipenjara. Jika mereka melakukan itu, tidak ada satu makanan pun di penjara. Mereka tidak akan makan 1 butir beras pun, dan mari lihat seberapa lama mereka bisa bertahan. Di sini mereka mendapat 3 kali makan, sarapan, makan siang, makan malam. Sarapan biasanya berupa kacang-kacangan dan nasi, sedangkan makan malamnya kurang lebih sama. Makan siang mereka mendapatkan nasi putih dan pasta. Satu-satunya yang berubah minumannya. Tak ada makanan bergizi seperti ayam atau daging. Ini adalah makan siang. Hari ini nasi, pasta, dan 2 tortilla. Apakah menunya berbeda setiap hari? Tidak, Apakah sama setiap hari? selalu sama. Minuman segar, minuman segar. Ini minuman yang mengandung gula. Saya akan mencobanya sendiri. Narapidana harus makan dengan tangan dan membersihkan piring sebelum mengembalikannya dengan makanan yang mengandung sedikit protein. Mungkin banyak yang menderita kekurangan gizi. Sebelum memulai wawancara dengan seorang narapidana, saya ingin menunjukkan satu tempat lagi yang bahkan lebih ekstrim daripada apa yang telah kalian lihat sejauh ini. Tempat itu adalah tempat para narapidana yang melanggar aturan.
Kita berada di area sel isolasi. Jika narapidana melanggar aturan sesuai undang-undang, mereka dapat dikirim ke sel isolasi ini. Undang-undang mengizinkan saya untuk menahan mereka dalam sel isolasi hingga 15 hari. Sel-sel ini memiliki pintu yang tertutup rapat. Melalui celah ini, saya bisa melihat mereka dan mengidentifikasi siapa yang ada di dalamnya. Kami memberikan makanan lewat sini, dan kami juga menggunakan lubang ini untuk memasang borgol pada mereka sebelum membuka pintu dan memindahkan mereka untuk beraktivitas. Selamat datang di sel isolasi. Jika seorang narapidana berperilaku buruk, disinilah ia akan berada. Ia tidak akan tahu kapan atau berapa lama lagi ia dikurung di dalam. Berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Ia tidur di ranjang beton ini tanpa pernah keluar. Mereka terputus dari dunia luar, ditinggalkan sendirian tanpa apapun kecuali pikiran mereka. Di sini mereka menyediakan air. Ada baskom air di sini. Mereka mengambil air di sini. Dan disinilah mereka buang air kecil. Bak air minum dan toilet terletak bersebelahan. Toiletnya tampak baru saja digunakan dan kotor, yang menunjukkan bahwa sel ini baru saja digunakan. Satu-satunya cahaya yang mereka miliki adalah lubang kecil yang hampir tidak membiarkan sinar matahari masuk. Bukaan ini juga satu-satunya sumber udara segar. Apa yang paling menantang dari ruang isolasi menurut Anda? Di dalam Anda bahkan tak bisa melihat tangan Anda. Jadi saat terisolasi mereka perlu memiliki sesuatu, buku, apapun untuk menjernihkan pikiran. Namun di sini mereka tak memiliki akses itu. Tak peduli seberapa tangguh seorang penjahat, isolasi semacam ini menghancurkan mereka. Hal itu diperlukan untuk jenis pelaku kejahatan yang ada di sini. Orang-orang yang pada suatu titik mencoba menjadi Tuhan, memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mereka bisa memohon pengampunan dan semoga Tuhan mengampuni mereka. Namun di sini keadilan harus ditegakkan demi sekian banyak korban, dan itu adalah hal yang setidaknya pantas untuk mereka dapatkan. Sekarang kita akan mewawancarai narapidana yang dikenal sebagai Psycho. Dia memiliki catatan kriminal selama 34 tahun dan telah menghabiskan 25 tahun terakhir sebagai seorang berkedudukan tinggi di sebuah organisasi. 10 menit. 12 penjaga nyaris tidak cukup untuk menjaga keamanan di dekat narapidana ini. Lepaskan maskernya. Siapa nama Anda? Nama saya Marvin Ernesto Medrano Vasquez. Berapa usia Anda? Usia saya 41 tahun. Anda tidak seperti 41 tahun, terlihat lebih muda, seperti 35 tahun. Apa yang Anda katakan kepada saya sangat baik karena saya merasa tua. Bolehkah saya melihat tato Anda? MS-13 Kapan Anda bergabung dengan organisasi kriminal ini? di tahun 2004. Namun catatan kriminal saya dimulai sejak saya berusia 11 tahun. Bagaimana awalnya Anda terlibat? Ketika seseorang lahir hanya dengan seorang ibu dan ibunya bekerja, Anda akan mencari kejalanan. Anda mencari seseorang untuk membantu Anda. Anda mengatakan, oh ibu saya miskin, saya butuh sepatu, saya butuh pakaian. Dan saya mulai merampok. Saya juga membutuhkan figur ayah karena saya tidak tumbuh bersama ayah saya. Dan saya mencari sekelompok geng. Saya melakukan pembunuhan dan datang ke El Salvador, mencoba mengubah hidup saya. Tetapi ada lebih banyak geng di sini, dan saya mulai melakukan hal yang sama. Dan kemudian saya ditahan. Saya merupakan tipe orang yang selalu ingin mencapai hal-hal yang menjadi tujuan hidupnya. Dan saya mencapai semua yang harus saya lakukan di sini. Tapi saya ada di sini. Beginilah cara iblis membalas orang-orang. Ya, benarkah untuk bisa bergabung dengan organisasi kriminal ini Anda perlu mengakhiri hidup seseorang? Ya, Tapi yang pertama biasanya adalah kerabat Anda kan? karena Anda harus mendapatkan wilayah untuk geng Anda. Saya kehilangan ibu, ayah, anak saya, semuanya di sini karena geng. Maksud saya bisa saja bersama dengan keluarga saya di AS, hidup yang lebih baik. Namun ya, kita membuat keputusan yang salah. Itu yang menyebabkan semua ini. Oleh karena itu saya mengatakan kepada anak muda, "Hei, pergilah ke sekolah. Dengarkan ibumu, dengarkan ayahmu. Jangan hidup seperti kami di sini. Tidak ada jalan keluarnya." Berapa banyak nyawa manusia yang telah Anda ambil? 5? 10? Berapa? Tidak. Jika berbicara mengenai apa yang dulu saya lakukan setelah di penjara, mungkin jumlahnya bisa lebih dari 50. Kadang Anda perlu melakukannya. Bagaimana Anda bisa menjadi begitu berdarah dingin dan kejam? Saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Bagaimana rasanya tidak bisa bertemu keluarga selamanya sejak Anda berada di Sikor? Saya merasa tidak enak karena terakhir kali saya melihat anak saya adalah saat dia berusia 5 tahun. Dan sekarang dia berusia 21 tahun. Saya ingin melihatnya. Saya ingin mengatakan padanya, "Hei, jangan lakukan hal yang sama seperti ayahmu. Carilah kehidupan yang lebih baik." Orang-orang yang menjadi korban Anda tidak akan pernah melihat orang yang mereka cintai lagi. Anda juga tidak akan pernah melihat keluarga Anda. Bagaimana Anda menangani emosi seperti ketika merindukan seseorang? Saya merasa tidak enak kadang-kadang. Seperti yang saya katakan, saya berbaring di tempat tidur dan memikirkan banyak hal. Kadang-kadang saya menangis dan berkata, Apa motivasi Anda untuk tetap hidup? untuk suatu hari mengubah hidup saya dan menemukan Tuhan, saya memberitahu Tuhan,
Hei, maafkan saya. Maafkan apa yang telah saya lakukan. Oke. Akhirnya kita melihat sinar matahari. Dan sejujurnya, Anda tidak akan berada di Sikot, bahkan sebagai pengunjung. Namun bagi orang-orang yang membuat warga Salvador menjadi korban, tempat itu sekarang menjadi rumah mereka selamanya. Para penjahat ini merampas hak hidup orang-orang tidak bersalah, dan sekarang mereka harus membayarnya. Pesan pemerintah Salvador jelas. Kejahatan tidak lagi ditoleransi, dan hukumannya berat. El Salvador pernah memiliki angka kematian tertinggi akibat kekacauan yang meluas. Pada masa puncaknya, 104 dari setiap 100.000 orang kehilangan nyawa mereka dalam 1 tahun. Pemerintahan sebelumnya setuju untuk melakukan kejahatan senjata dengan kelompok-kelompok ini, namun langkah ini gagal menciptakan stabilitas yang bertahan lama. Meskipun cara pemerintah saat ini kontroversial, pada tahun 2023 angkanya turun drastis menjadi 2,4 per 100.000 orang, menempatkan El Salvador ke dalam negara-negara teraman di dunia untuk pertama kalinya. Sejauh ini hasilnya tidak dapat disangkal, kedamaian telah kembali ke tengah masyarakat. Namun bagaimana dengan mereka yang dipenjara secara tidak adil? Apakah ini keadilan sebenarnya atau sekedar cara mengendalikan kekacauan? Apakah kita melihat solusi yang bertahan lama atau sekedar sementara? Untuk saat ini jawabannya masih belum jelas dan dunia terus mengamati. Terima kasih telah menonton dokumenter ini, sampai jumpa di dokumenter berikutnya. Jangan lupa subscribe, Ruhijanet pernah ada di sini.